Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian persediaan. Jadi beda ya antara metode penilaian dengan metode pencatatan. Kalau metode pencatatan itu ada dua, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Sedangkan metode penilaian ya dalam akuntansi dikenal 3 metode yang dapat digunakan dalam menghitung besarnya nilai persediaan akhir, yaitu yang pertama adalah metode FIFO, first in first out, yang kedua adalah metode LIFO, last in first out, dan yang ketiga adalah metode biaya rata-rata atau average cost method. Dengan menggunakan metode FIFO, first in, first out, harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa unit atau barang yang pertama kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Jadi, penekanannya di sini bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan lebih kepada harga pokoknya. Dengan menggunakan metode FIFO, first in, first out, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Sebaliknya, dengan menggunakan metode LIFO, last in, first out, harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Sekali lagi, dalam hal ini tidak berarti bahwa unit atau barang yang terakhir kali dibeli adalah unit atau barang yang pertama kali akan dijual. Sama seperti halnya dengan metode FIFO. Penekanannya bukan kepada unit atau fisik barangnya, melainkan harga pokoknya. Dengan menggunakan metode LIFO, last in, first out, yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Sedangkan dengan menggunakan metode biaya rata-rata atau yang dikenal dengan istilah average cost method, harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Jika harga pokok dari barang yang dibeli adalah tetap sama atau stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketiga metode penilaian masing-masing akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir yang sama, sehingga pengaruhnya terhadap besarnya harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih juga akan sama. Namun, pada saat harga pokok atas barang yang dibeli berubah, maka masing-masing dari ketiga metode penilaian tersebut pada umumnya akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor, serta laba bersih yang berbeda. Sebagai perbandingan dari ketiga metode penilaian yang ada dalam persediaan mengenai dampaknya terhadap nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih,
Cobalah perhatikan contoh berikut ini. Jika perusahaan menggunakan metode FIFO, first in, first out, dalam menilai persediaan akhirnya, dan asumsi bahwa telah terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, maka penggunaan metode FIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar, kemudian menghasilkan harga pokok penjualan yang paling kecil, dan laba kotor serta laba bersih yang paling besar. Namun sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode LIFO, last in, first out, dalam menilai persediaan akhirnya, maka penggunaan metode LIFO ini akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, kemudian juga akan menghasilkan harga pokok penjualan yang paling besar, dan laba kotor serta laba bersih yang paling kecil. Sedangkan penggunaan metode biaya rata-rata akan menghasilkan nilai persediaan akhir, kemudian harga pokok penjualan, dan laba kotor serta laba bersih yang berada di antara hasil metode FIFO dan LIFO. Dari contoh ini, kita juga dapat melihat bahwa ternyata ketika metode LIFO digunakan sepanjang periode inflasi, di mana ketika harga barang mengalami kenaikan, maka penggunaan metode LIFO akan memberikan penghematan dalam hal pajak penghasilan. Penghematan dalam hal pajak penghasilan ini tentu saja timbul karena dengan metode LIFO, last in, first out, akan melaporkan jumlah laba bersih yang paling kecil dibanding metode FIFO dan biaya rata-rata. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode penilaian persediaan. Semoga bermanfaat. Salam sukses.